Oke, selamat ketemu lagi dengan podcast kita saat ini. Kali ini kita lagi bareng-bareng dengan anak-anak DGC. Nah, ini orkes DGC ini saya kira jam terbangnya cukup tinggi ya. Amin. Jam terbangnya. Ini ciri khas musik yang memang belum banyak orang ya untuk menggalinya. Kebanyakannya kan kalau nggak underground, alternatif ya, indie kayak gitu kan. Nah, ini sebenarnya indie label juga, jadi belum ada untuk yang sekarang gitu ya, belum ada mayor yang emang ngebawain sengaja gitu ya. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi, kita pengen tahu Cikan Orkes DGC tenawan. Sok, saha eta mah Cikan, sok lah. Jadi sebetulnya kita bikin kenalkan heula tuh nya. Kenalkan heula. Ini sok dari tekanannya. Silakan heula. Ya, saya Reja sebagai apa? Vokalis. Reja vokal. Saya Hafiz sebagai tam-tam, biasa dikenal penabur tam-tam terbaik di Kota Bandung. Asik. Ada. Ini saya Nanda, biasa dikenal di Kota Bandung sebagai Bapak Ukulele. Bapak aja. Oke, next. Orang Gin, cuman panggilnya Bono. Jadi naon ya? Basis. Sarwajing saya basis ya mah eta. Sok lah. Tah enak kita kembali coba orkes DGC itu apa? Kenapa disebut orkes DGC gitu? awal mula orkes DGC itu jadi dari singkatan DGC yang berarti dengan gerak cepat, karena Asik, DGC dengan gerak kita cepat. mayoritasnya orang Cijerah, karena orang Cijerah itu banyak racingnya, rea singkatan teh gini. Jadi DGC itu dengan gerak cepat, apapun yang kita lakukan itu nggak usah berpikir lama, nggak usah bertele-tele, yang penting jadi banyak cair jadilah gitu. DGC. Kebetulan awalnya itu gara-gara ada event mendadak ya Krip, yang waktu acara di Queen Rose. Pengen ada acara orkes gitu ya, kita karena lebaran daripada main game wae kan nggak berpenghasilan atau punya hobi masing-masing, punya hobi masing-masing tersalurkan, jadilah orkes DGC alhamdulillah. Oke. Dan ieu teh habis anu kemaslahatan orang banyak. Nah, caritakeun heula gitu. Oh, ya kata-kata kumaha lah. Orkes DGC teh kemaslahatan orang banyak teh kumaha itu? Karena nyamun manggung teh kan banyak bawa kru gitu nya. Nya. 10 orang. 10 orang eta teh orang bisalah mere dahar gitu kamaraneh. Asik. Ngejajahannya gitu. Sistemnya demokratis pisannya dari kita untuk kita. Eta lah. Jadi antara pemain jeung kru teh sarua menang duit bagi-bagi rata gitu ya. Dan HD bisa. Karena emang yang terpenting itu bukan nominasi ya, kebersamaan dan kebahagiaan. Asik bener, kemaslahatan masyarakat banyak ya tuh. Bener tah. Terus kunaon buat memilih jenis musikna orkes gitu. Nu siapa kieu nya? Nu siapa kieu? Nanda nya underground, si Reza ieu tinu underground oge deui nya. Kunaon buat ayeuna buat jadi kanu orkes gitu tah. Kalau saya pribadi sih apa ya, pertama bikin orkes DGC itu ya, saya awalnya nggak bisa pakai main ukulele. Ukulele tanya. Iya, awalnya waktu skill tersendiri kan ukulele mah nya. Main saya tuh ke toko alat musik di Bandung lah, ada nggak bisa disebutin mungkin ya. Ya. Karena bukan endorse. Inisialnya naon? Inisialnya ya N. Jeung A, tukangna A deui. Sekarang ada bintang tengah. Nah, itu awalnya saya mau berencana beli senar buat senar gitar. Awalnya cuma ngeliat ukulele, nyobain aja saya bikin. Terus kemudian beli sengaja ya, main di acara yang ngedadak yang di Queen Rose itu. Awalnya nggak bisa ini chordnya gimana, belum pernah megang lah intinya mah, cuman sekarang jadi pertama kali main teh saat pegang ukulele teh pada saat main di Queen Rose. Nah itu pertama kali makanya kan dengan gerak cepat ya. Gerak cepat cair masalahnya ya, cair itu yang pertama. Kita nggak punya
alat semua. Karena buat orkes alatnya beda dengan band. Betul, nah benar. itu jadi ya kendalanya dari situ pertamanya. Cuman ya mungkin Apis udah terbiasa mungkin megang karena Bro, dari drum oge Apisnya. Basic, nggak jauh beda lah, basic. basicnya nggak jauh beda. Tukang takol. Cuman kalau saya pribadi kan ukulele beda kan itunya. Oke, Nah iya. paling di situ itu apa sih? Gimana itu? Asa tanya. Kalian kan asalnya teh kan bergerak underground. Nah, terus kunaon buat jadi beralih ke orkes gitu. Karena beda aja. Jadi Oh, pengen berbeda. suasana yang berbeda. Oke, suasana yang baru ya. Dari band-band yang sebelumnya gitu. Oke. maksudnya. Jeung porsinya loba di orkes teh. Jadi babal gila oge kabeh karata gitu baru dat. Oke, benar. Tingkat kepuasannya lebih kepuasan mana? Ini. Di orkes. Ini. Oh, di orkesnya. Iya, karena apa nggak ada Senangna beda lah nya. Senangna beda. nggak ada Have fun, batasan. have fun gitu ya. Nggak ada Iya, batasan. benar. Kalau di band saya sebelumnya mungkin ada batasan ini, maksudnya ini harus ngejalur ke sini, Nah. ini harus ngejalur ke sini. Tapi kalau kita di sini emang ditegasin dari awal, dari pertama nggak bentuk, nggak ada batasan-batasan. Nah, Ya oke. let it flow aja. Ada dulu teh band underground teh mana? Yang kalau yang band saya ada dua kan, yang itu All of Sign sama All of yang Sign. itu yang metalnya. Kalau yang satu lagi yang itu yang Famous Pride itu popang gitu. Oh, Popang. Si Reja Hardcore. Hardcore Fighting in Terror. Fighting Terror. Iya dulu kan bandnya naon? Saya dulu hardcore oge, Hardcore. Blood for Life aya. Edan. Ya. Aku mah ini biasa. Apa masyarakat? Oh, sama masyarakat ya. Tenang, ada gitu matinya saya aja. Pokoknya beban keluarga aja. Jangan pada semangat. Beban keluarga bener ya lah, inilah para beban. Selamat berjumpa lagi dengan beban-beban keluarga di sini ya. Awalnya gimana? Nah, Band lu apa sama Tenyong itu. Nah, gini. Seiring berjalannya waktu kan pasti lama-kelamaan alat-alat makin komplitnya. Gini. Biasanya main di mana aja? Biasanya acara-acara komunitas yang Bikers sih banyak. biker, terus komunitas-komunitas anak zaman sekarang karena Oke. prinsip dari awal DGC itu emang tidak mencari insentif atau yang lain sebagainya karena genre orkes itu lebih bermasyarakat, terus universal kan ya. Asik, Siapapun mau underground, mau hardcore, mau punk, kalau udah ngedenger ketukan tam-tam pasti jogetnya. Benar, Kunci benar. nama. Sempatnya di acara nu ieu mah bulan puasa ngundang orkes oge. Padahal teh bulan puasa nu batur biasa religi bener tuh. Urang Nah, hanya ya beda keren kan banget, eta lah ya. beda ada GC teh. Padahal jam 5 geus ngarokok. Parah eta. Bulan puasa tuh ya. Benar. Tapi saya mau nanya nih, gimana kan dulu pernah ngebasin juga misi. Nah, misi. itu Oh, kesan-kesannya main sama anak-anak orkes DGC buat Oh, iya. Pak Hari gimana nih? Saya tuh waktu itu basisnya DGC lagi off ya, lagi Iya. ada di luar kotanya. driver. Biasa ya sama masyarakat aja gitu. Oh ya, saya pernah nyobain ngebasin anak DGC. Latihannya cuman seberapa menit ya? 10 menit sebelum manggung. Jam sebelum manggung. Bukan teman, ada dasarnya di mana? Cenanya di C, nu hiji di A, cenanya di G gitu. Teuing lah pokoknya nama. Oke lah sok main gitu, tapi ketika di atas panggung ya seperti itulah. Kita paling jorok-joroknya. Iya kemana? Iya kemana? Kan gitu kan. Ciri khas. Iya kemana? Jadi si Nanda teh jorok. Lagi jorok. D, cenah cenah. Oke, itu saya nuturkeun we gitu. Atuh latihan aja, atuh latihan gerebek pisan, gerebek sahur pisan eta mah. Kan dengan gerak cepat teh. Eta ya gerak cepat ya. Cepat. DGC itu berdiri semenjak kapan? 2016 Kiranya kuin terus. 16 ya. 2016 2016. keras ya, bro. Enggak 2016, Untuk 2017. Oh 17-an. 2016 lah. Sekitar lah Ya, pokoknya. itu. 2017 2017-an, 16-an lah kalau nggak salah. Awal pertama manggungnya ya itu di Queen Rose itu. Terus ya seiring waktunya berjalan ya banyak-banyak Dengan juga ciri sih. khas sendirinya ya itu teh ya. Berarti kebanyakan komunitas ya. Nah, Nah, ada komunitas. satu cerita nggak dulu kita tuh sebagai kalau tiap manggung tuh sebagai batu loncatan band orang lain. Oh iya, benar. Nggak bisa disebutin lah ini talentnya apa siapa-siapanya. Pokoknya kita itu dimanfaatin lah dulu. Benar. Jadi dia kalau si band tersebut itu manggung, Mau manggung gitu mau ya. manggung,
sengaja sebelumnya DGC ya. Sengaja biar ngambil masanya kita dulu, terus dari masalah fee royalty-nya juga nggak jelas lah itu. Eta. Terus ya kesininya ketahuannya di panitia acara waktu kita teknik ada di apa ya namanya teh acara apa ya? Ya, waktu saya main juga kan ya. Eta kan awalnya di situ. Awal. Terus kita kan terus sering diundang sama panitia itu, sama acara panitia itu. Kebetulan si panitia itu tuh ketemu sama kita langsung ya, kita ngobrol sama kita dulu, nanyain beberapa hal lah. Ya, beberapa hal kayak budgeting atau yang lain-lain kayak gitu. Mereka kalau hoax lah kalau bahasa Sundanya apa? Yang pertama segini nah, baru cerita aja itu ya udahlah. Untungnya tujuan awal kita bukan nominal ya, jadi nggak jadi masalah lah. Fun ya. Fun aja, yang penting sama hibur. Emang sebenarnya sih akhirnya saya ngedengernya ternyata undang orkes DGC sebagai pembuka dari bandnya dia itu adalah untuk memancing masa. Ya supaya pada datang, supaya pada kumpul. Makanya jadi setelah dipanasin sama orkes DGC baru mereka main. Sisanya kan enaknya mereka sebenarnya kan ini udah panas udah. Asli kalau misalkan ada bahasan obrolan-obrolan nggak jadi masalah sih. Kita juga tidak pernah mempermasalahkannya masalah nominal nukarar itu mah. Cuman ya paling gak enaknya ya itu aja sih. Itu mah tinggal nunggu umpan crossing, tinggal aja. Iya gitu. Main. Atuh kurang kumaha. Masa geus panas atuh makanya diberi lagu naon ge masa geus langsung pernah geus. barek manggung injem bass eta mah ulah make bass eta. Gontek anjir. Nu artis ya. Bahasa artis kacau aja aing mah. Ternyata bassnya Das punya si itu. Oke. Nah, Cewek lah ngebasananya. asli. Nah, sama namanya kayak saya. Hampir Renanda dengan gitu udah aja. Cewek lah, rockernya Lady Locker itu. Ya udah sekarang mana apakah kedepannya nggak ada hal-hal lain gitu misalnya mau minimal bikin single atau mini album gitu untuk ini? Rencana sih ada sih, Kak. Ada rencana ya. Rencana mah kita teh pengen bikin live season di alam atau dimanapun itu, yang penting kita live season. Itu proyek terdekat asik, lah. ayo, Kalau asik buat single mah sejauh ini nggak ke otak kan. Gini kalau buat single, kalau instrumen masih ada. Cuman kita kan kalau di orkes, maksudnya saya baru masuk ke dunia ini. Iya. Jadi apa namanya? Kalau masalah lirik atau gitu saya belum Masih belum lah. Nah, Karena kan kebanyakan jenaka ya kalau orkes. Iya, jenaka harus ada. Makanya kalau instrumen udah ada beberapa lah. Udah ada Hampir instrumen. ada kalau buat mini album ada ya. Ada, Cuman proses kendalanya itu lirik Lirik, kan. Karena saya pengennya liriknya Harus nakalnya liriknya. Nah, itu. Nakal gitu. Maksudnya gini, maksudnya bukan idealis atau gimana ya, cuman apa ya, biar sejalan aja sama Realita lah ya. kita, terus dengan karakter kita. Iya. Jadi nggak ada pembodohan publik lah. Tapi tetap aja sebagai sama masyarakat ya. Iya, Teman keluarga. Dan patah semangat. Tetap patah semangat ya. Kosan aman lur. Galon. Kelan ondenya. Kang Bono nya, ayeuna Kang Bono kumaha ya paling asik kumaha di mana ya mainnya? Lamun urang mah sih di mana wae sih. Asik semua. Enjoy wae. Soalnya ini enjoy sorangan dia. Enjoy sorangan. Ngerti saya mah bener Penting mah tempat ngarokok, yang saya jam-jam. eta aja eta. Enjoy pisan. Bisa nongkrong makan ya. Seserian bareng ya. Makan. Keluarganya dapat gitu. Keluarganya oke. Emang sebenarnya mah aku saya lihat mahnya orkes DGC tidak terlalu mempermasalahkan hal-hal yang berupa finansialnya. Ya, Itu bisa diobrolkan ya itu mahnya. Kalau dihitung rugi untung mah nya geus pasti rugi. Ruginya canku yeun aku bensina, aku latihanna, dijarawokannya. Tapi rata-rata tiap event yang kita main satu kali, event selanjutnya pasti ada ngundang kita. Iya. Contohnya apa? Sekolah Bapak sendiri. Oh, di Pasundan 2 bener. Pasundan 2 Terus 2 kali main eta penasaran keneh baru dak teh eta. Langganan. Bener, langganan pisan nya di Pasundan 2 kali main eta orkes DGC. Ya itu berkah tersendiri ya, karena kita nggak patok dari nominal atau apa ya. Kalau mau ngundang ya ngundang Nah aja ya lah. ya PK bulan puasa wae ngundang DGC padahal kudu namanya religi naon Iya. gitu. Alhamdulillah sih. Bener. Itu aja sih.
ya berkah buat Banyak ya mungkin panitia-panitianya meren undang-undang kita karena anak-anaknya yang pertama nggak ribet, nggak minta tuntutan apa-apa. Yang penting kita mah jadi apa kita manggung, si yang bikin acaranya happy, udah itu kita juga udah senang. Kalau masalah apa finansial itu mah masalah belakang lah, bonus itu mah. Bonus benar. Itu kayak gitu. karena emang dari awalnya juga kita nggak nyari itu Lis. Nah itu bukan, jadi dari intinya kesana. mah kita bikin ini bukan dituntutan sebagai pekerjaan gitu. Ya. Nanti kan? Menyalurkan Benar, hobi. benar, benar. Menyalurkan hobi. Jadi Hobi, kan ya. ada banyak yang bikin band ini harus punya budget segini. Ya, jadi gitu sebagai kan, pekerjaan. Nah kalau kita mah enggak. Jadi Fun aja yang yang penting. Penting baru karena di saat DGC main itulah di saat benar-benar kumpul semua. Nah, dari benar. anak-anaknya sendiri juga gitu. HD. tapi sebenarnya ini nggak komplit sih. Ya, terus tenang. Oh ya guys, ini Ada emang beberapa yang ada nggak beberapa. bisa datang. belum komplit ya ini orkes DGC malam ini belum komplit. Tapi nanti akan kita lihat juga live perform orkes DGC. Kita sekarang lagi ada sebuah event di sini ya. Kita nanti akan liput event ini ya. Dan ini event kedua di saat Covid ya? Oh, event event kedua. kedua. Udah berapa? 3 lah. Tiganya Bulan puasa. enggak tahunnya gitu kan Oh, baru tahun ini, tahun ya, ini. ya, Tahun ini. tahun ini. Bulan puasa bulan kemarin. Masih 2, Bro. Ya dua, Dua. ya dua gitu. bulan puasa tahun kemarin di Anu di Gino Farucci. Oh, Gino Farucci. Anu di Pujut mah di Pareman listrikna. Oh iya. Karek tuh lagu di Pareman listrik kan. Dicabut. Kacauan aja jam 8. Prokes. Oke. Nggak bisa apa-apa kan kita ya kalau apa-apa. Ya, Masih kita nggak bisa alhamdulillah. nuntut Gino ini. Ya ini emang udah kayak Seperti gini itu ya. udah, Oke, nggak apa-apa. terima aja ya. Iya, cuman kasihannya ke panitia yang udah Undangnya udah mempersiapkan udah semuanya. mempersiapkan lain-lain ternyata pas di Lokasi. lokasi dapat waktu bermainnya dikit. Mepet Nah, tuh. gimana ya, bisa. Ih, Paling apaan lah. ya itu juga sih yang paling berkesan. Kita anggap dapat tur kabupaten. Kabupaten. Dari ujung ke ujung, dari Subang. Tapi Dari pernahnya Subang. sehari seberapa kali main gitu itu Subang ujung ke ujung. pulang subuh Pulang langsung subuh jam pagi-pagi 2, pagi-pagi kita harus standby di di Dago itu jam di tengah 6. kota adanya. Jam 6 harus standby di Dago jam 6. Gila ya, eta bener ya. Itu makanya wajib nih seperti ini. Tapi eta meureun jangar meureun teu da ari. Nggak jangan pisan, pisan, itu mah. Cuman obat jangannya pas lihat orang nontonan Crowd-nya ya, crowd-nya. CFD kan banyak orangnya emak-emak ya pakai daster gitu. Jumba-jumba. Kang Asongan yang jumba wah geus asik pasti. Baju senam teh ketat. Ada kahandap, keluar kahandap. Tapi ini. Itu paling berkesan juga ya itu. Ya. Kesan 2 event. Sebenarnya bukan berkesan sama event, cuman Sama sih semuanya juga, Ya, cuman oke. ada inilah. Oke lah. Ya, begitu obrolan kita dengan DGC dengan sampah masyarakat yang ternyata beban keluarga. dan beban keluarga asal masyarakat dan beban keluarga yang ternyata juga mampu menghibur orang-orang ya. Begitu pedulinya mereka dengan masyarakat juga yang mereka tidak mempedulikan masalah budgeting atau apapun juga, yang penting mereka bisa menghibur, itu merupakan sebuah kepuasan sendiri bagi mereka gitu ya. Yang penting semua masyarakat yang nonton puas, udah itu kepuasan bagi mereka. Oke, gitu aja pertemuan kita kali ini, podcast kita. Mungkin nanti akan kita lanjutkan lagi dengan obrolan dengan DGC lagi ya. Oke, gitu aja ya.